Diduga dana desa tahun 2019 banyak yang fiktif, awak media mencoba mendatangi kantor desa Pujorohayu dan mencoba mengkonfirmasi langsung dengan kepala desa serta didampingi sekretaris desa. Awak media Rajawali News TV beserta 3 media mencoba konfirmasi langsung terkait anggaran dana desa tahun 2019 yang carut-marut. Atas nama siapa Pak Kades? Desa, Kecamatan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Pak Kades ya. Mohon izin Pak Kades sudah menjabat dari tahun berapa Pak Kades? 2013 ya. Sedikit yang ingin kami tanyakan Pak Kades terkait masalah penggunaan dana desa, karena jelas di dalam aturan undang-undang dana desa itu yang berhak untuk mengawasi salah satunya adalah TNI Polri, dan kedua adalah lembaga-lembaga independen lainnya dan masyarakat. Artinya kami selaku jurnalis berarti mempunyai kewenangan untuk memonitoring ataupun mengawasi terkait dengan penggunaan dana desa. Tahun 2019 sesuai dengan pagu anggaran itu dicairkan 975 sekian juta ya dana desanya. Kalau saya lihat data ya susah juga Pak. Ya. Boleh Pak Kades Pak Kades. Di tahun 2019 dana desa itu digelontorkan kepada desa Pujorahayu sebesar 975 sekian juta. Benar atau tidak Pak Sekdes? Kurang lebih ya gambarannya. Tadi kalau kita nggak lihat data susah. Ada beberapa di pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas perangkat desa, jumlah peserta peningkatan kapasitas perangkat desa. Itu apa saja isi kegiatannya Pak Sekdes? Pada saat awak media mengkonfirmasi penggunaan anggaran dana desa tahun 2019 dengan kepala desa yang langsung didampingi sekretaris desa Pujorahayu. 2019. Sekretaris desa selaku juru bicara menjelaskan rincian per item serasa tidak masuk akal dan berbelit-belit. Kami menilai sekretaris desa dengan kepala desa ada indikasi penyalahgunaan wewenang jabatannya selaku kepala desa tidak merealisasikan dana desa tahun 2019 tidak sesuai dengan juknisnya. Berdasarkan dasar hukum Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan. 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus. Seragam 25. Apa ada yang lain? Ada yang lain Pak Sekdes terkait masalah peningkatan kapasitas desa? Untuk yang utama adalah untuk peningkatan kapasitas desa cuma sekali. Kedua adalah pembelian seragam 25 personil ya. Itu seragam langsung dengan lengkap dengan celananya atau hanya sebatas baju saja? Satu paket, berarti dengan bajunya. Baju sama celana. Itu estimasi menurut Pak Sekdes berapa itu satu set itu baju sama celana? 350 kali 25 berapa dijawabin? Berapa? 8.750. Karena saya lihat di sini anggarannya adalah sampai 20 juta. Ya.
Kan saya tanya tadi, kan saya bilang cuma sekali, hanya sebatas itu. Untuk saya bilang peningkatan kapasitas masyarakat desa loh ya, tidak lebih. Makanya kita sama-sama itu ada yang lain enggak. Nah, kata Pak Sekdes hanya sebatas kegiatan itu berapa juta? Peningkatan kapasitas perangkat desa itu 12 juta 95.000. 12 juta 95.000 yang pertama. Yang kedua dan jajaran perangkat desa dan kunjungan lapang 5 juta. Berarti berapa itu sudah 12 juta tambah itu 17 juta. 17 juta tambah 8 juta, sudah lebih daripada 20 juta loh itu. Pembelian baju 350 per satu set kali 25 kan 8 juta sekian. Ya kan? satu item Satu item. satu judul peningkatan kapasitas perangkat desa. Ya, di sini kan anggarannya cuma diberikan anggaran oleh pemerintah itu adalah 20 juta. Kalau dihitung-hitung per item sudah melampaui 20 juta. Sopos duitnya sopos sing nggo nombok. Ndang. Enggak, ini kan ada 4 item. Ya. Item pertama itu judulnya peningkatan kapasitas perangkat desa. Enggak, yang saya tanyakan kan saya item pertama peningkatan kapasitas perangkat desa jumlah peserta. Peningkatan kapasitas itu di tahap 1 loh saya berbicara, bukan tahap 2 dan tahap 3. Dengan menggunakan anggaran 20 juta. 12 juta. Di sini 20 juta Kalau 20 anggarannya. totalnya semuanya semua pelatihan ini 21 juta 755.000. Di situ semua total kegiatan. kegiatan. Bukan satu kegiatan, tapi 4 kegiatan. Ya, makanya kan yang saya tanyakan kan sekarang ini kan peningkatan kapasitas perangkat desa, jumlah peserta peningkatan dengan item pertama di tahun 2019 tahap 1 loh ya. Ya, tahap 1, saya berbicara tahap 1 bukan tahap 2. Tahap 2 pun ada lagi. Saya berbicara tahap 1 dulu. Jadi kan saya cross check dari tahap 1. Setelah tahap 1 selesai baru kita masuk ke tingkat tahap 2. Dan tahap 2 pun ada yang lebih fantastis. Nanti cuman tahap 2 dan tahap 3-nya. Ada yang lebih fantastis di tahap 2. Nah, itu Pak Kades, makanya yang saya tanyakan adalah di tahap 1. Oke, menurut Pak Kades tadi itemnya yang disebutkan tadi totalnya sekian juta dan sekian juta. Ya, Pak Sekdes, kita coba lanjutkan, artinya berdasarkan pengakuan dari Pak Sekdes. Yang kedua adalah pelatihan pengelolaan BUMDes, pelatihan yang dilaksanakan oleh desa. Itu BUMDes di sini berjalan, Pak, berjalan. Pada tahun 2019 itu adanya pelatihan. Tahun 2019 di tahap 1. Iya, ada pelatihan pengelolaan BUMDes. Ya, ada pelatihan. Itu juru pelatihnya ataupun juru bicaranya mengundang dari siapa? Dari pemerintah daerah ataupun dari PJ-nya ataupun dari siapanya? Itu dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ya. Pak siapa itu dari Dinas Pariwisata? Apa ada kaitannya Dinas Pariwisata ke BUMDes? Kan BUMDes itu kan sejenisnya dengan koperasi. Unitnya pariwisata. Ini pariwisata, BUMDes itu pengelolaannya wisata. Oh, wisata. Yang dari Dinas Pariwisata, bukan dari koperasi, dari pemerintah. Karena sesuai dengan judulnya. Oh, judulnya. BUMDes itu punya unit-unit. Unit itu ya. Jadi nanti saya coba konfirmasi dengan beliau, sambil saya juga ada beberapa yang ingin saya tanyakan dengan ketua BUMDesnya terkait masalah, kan ada dari dana desa juga kan ada bantuannya dengan nilai rupiahnya saya tidak bisa sebutkan, nanti langsung saya sounding sama ketua BUMDesnya. Artinya itu salah satunya. Dan yang selanjutnya adalah apakah di sini mempunyai grup kesenian? Ada. Di sini saya lihat pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, terselenggaranya pembinaan grup kesenian dan kebudayaan. Itu pembinaan itu seperti apa? Apakah dia dikasih duit
apakah dia dibina, diarahkan kesenian-kesenian apa, apakah jaipongan, ataukah karaoke, ataukah bela diri, apa saja itu Pak Sekdes? Pembinaan kesenian ya. Iya, karena anggaran sangat fantastis. Dari pembinaan saja 12 juta. berapa? 12 juta. Ya, ya kan pembinaan aja masa dibina dengan nilai 12 juta. Artinya pembinaan apa gitu. Itu ada bantuan grup kesenian. Oh, dikasih duit atau grup keseniannya. Karena di sini ada 2 item untuk di total semuanya sampai dengan pembelian alat itu sangat fantastis loh Pak Sekdes. 12 juta. 12 juta sama 75 juta. 75 juta. Nah, ya itu pembelian alatnya. 75 juta itu kan banyak kegiatan itu Pak. Apa ya, makanya saya bilang saya berbicara yang 12 juta dulu. Kalau yang 12 juta itu kan bantuan kelompok kesenian. Bantuan Kesenian, juga seragam, gamelan. karena di sini kan begini Pak, Pak Kades ya, mohon izin. Kalau yang 75 juta tambah 12 juta itu berarti total semuanya hampir 87 juta sekian. Ya, itu satu item itu yang pertama. 2 item dong, jangan salah, 2 item. Pembinaan grup kesenian, saya berbicara pembinaannya. Berarti pembinaan dari bahasa pembinaan itu kan dibina nih kesenian ini, bukan di luar daripada konteks pembelian alat. Di sini sudah item dengan grup penyelenggaraan festival adat ataupun kabupaten sampai dengan pembelian alat, jumlah frekuensi penyelenggaraan frekuensi kesenian adat, kebudayaan, itu dengan menggunakan anggaran item yang kedua adalah 75 juta. Jangan kaitan pembinaan, berarti jauh sebelum itu dibuat dibina dulu. Dibina, diberikan pengarahan, diberikan pelatihan. Itu yang saya tanyakan adalah pembinaannya itu pembinaan apa saja dan Rekening 3 pembinaan dan masyarakatan itu ada 2 kegiatan. Yang pertama di 3.2.1 pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, nilainya 12 juta. Kemudian di kegiatan 3.2.3 penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan dan kegiatan HUT RI itu jumlahnya 75 juta. Iya. 230. Artinya itu dalam 1 tahun, saya berbicara 1 tahun. Kesenian ini kesenian apa yang dimiliki oleh desa? Apa yang dimiliki oleh desa atau sistem sewa? Itu loh Pak, maksudnya yang 75 itu. Fantastiknya 75 juta. 75 juta itu untuk apa aja? Itu apa aja itu? Kalau untuk bidang penyelenggaraan festival kesenian yang 75 juta itu kan di sini tertera penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan kegiatan keagamaan HUT RI. Yang pertama kegiatan sekolah, terus bantuan kelompok pengajian, kemudian kegiatan HUT RI. HUT RI kan cuma sekali, Iya. 17 Agustus. Kalau bantuan ke pengajian juga tidak ada kaitannya dengan kesenian. Saya berbicara kesenian adat loh ya. Di sini tertulis adalah penyelenggaraan festival kesenian adat. Kalau pengajian, ibu-ibu pengajian, apakah itu masuk dalam kategori kesenian adat? Saya jawabannya adalah tidak. Di bidang bidang kebudayaan dan keagamaan. Ya, enggak. Sekarang saya bilang kesenian adat. Apakah keagamaan itu masuk ke dalam kategori kesenian adat? Saya tanya sama Pak Sekdes. Jawaban saya adalah tidak. Kesenian adat itu adalah misalkan salah satunya di sini, mohon maaf saya bilang adanya reok. Nah, itu adalah kesenian adat. Itu enggak Pak Kades? Nah, salah satunya itu pencak silat, itu juga adat tuh ya. Adat istiadat. Ada adat Lampung, adat Jawa, adat Sunda. Nah, itu seperti itu. Artinya menggunakan anggaran total semuanya dari 12 juta sampai 75 juta, di total semuanya adalah 87 juta sekian. Saya berbicara sekian dulu loh ya. Artinya anggaran tersebut untuk pengelolaan kesenian itu
dengan menggunakan anggaran pemerintah 85 juta itu untuk apa? Itu pertanyaan saya. Apakah kalau dibelikan alat saya boleh, kalau diperkenankan, saya pengen tahu alatnya yang mana. Karena berdasarkan SOP, berdasarkan undang-undang penggunaan dana desa itu sudah jelas. Jelas loh ya. Kalau di sub pembinaan di bidang 3 ya, Mm-mm. pembinaan dan kemasyarakatan, di situ kita mengacu kepada kode rekening yang ada. Maksudnya? Di Sekujus itu kan ada kode rekening. Subnya bidang pembinaan kemasyarakatan, di sub bidang kebudayaan dan keagamaan itu bisa masuk. Gini Pak Kades, kalau kita jenengan sampai berbicara saya bilang kode Siskudes, desa ini operator membuka sistem keuangan desa yang disebut sampean Siskudes itu, PIN-nya itu dari PMD. Semua itu sudah ada di situ, tinggal buka kita tambahin. Sekarang yang saya tanyakan, oke lah gelondongannya adalah pemberdayaan kesenian desa, ya. Nah sekarang yang saya tanyakan, di dalam sistem Siskudes itu betul. Nah, tetapi sekarang penggunaan 80 sekian juta itu untuk apa saja? Dengan nilai 80 sekian juta itu untuk apa saja? Kalau yang 75 juta itu ada item kegiatan. Hmm. Yang pertama kegiatan suruhan, ada juga ada keagamaan ya. Suruhan, apakah suruhan juga masuk kesenian? Kan di sini kan berbicara kesenian loh, Pak Sekdes. Kebudayaan dan keagamaan. Festival kesenian, adat, kebudayaan. Enggak, saya tanya, jenengan tadi berbicara, saya bilang adanya suruhan. Apakah suruhan itu juga masuk di dalam anggaran APBDes? Di situ suruhan masuk di dalam seni kebudayaan. Suruhan itu tidak pernah ada biaya. Orang sekarang saya tanya, ada nggak anggaran bangun desa? Bangun kantor desa, ada nggak anggaran? Tidak ada. Yang ada itu adalah membangun balai kemasyarakatan desa. Ya, kita berdasarkan verifikasi. Verifikasi dari kecamatan adalah tim monitoring MONEP. Pada saat membuat SPJ mereka tidak pernah ikut campur. Apakah ada intervensi dari PMD? Dari kecamatan? Kalau ada intervensi, tolong sebutkan salah satu dari PMD siapa, dari kecamatan siapa. Verifikasi itu tatkala dana desa mau dicairkan, baru yang namanya tim MONEP dari kecamatan, baru yang disebutnya tim monitoring. Setelah itu baru PMD. Ya maksudnya gini loh, yang disampaikan Pak Sekdes. Jadi proses itu kan ada prosesnya verifikasi. Jadi dari APBD yang kita buat, itu disampaikan ke kecamatan ke PMD. Nah, jadi di situ kalau memang tidak di ACC ataupun ini pasti dicoret. Betul. Oh ini tidak boleh. Nah, Sip Pak Lurah. Nah ini yang terkait yang disampaikan Pak Sekdes ini yang sudah disampaikan dan di sini sudah disepakati, disetujui, makanya kita tetap berjalan karena memang semuanya kegiatan yang tadi di desa itu yang mungkin gambaran yang disampaikan oleh tadi. Jadi kalau tidak seperti itu pun juga tidak berani. Contoh dulu pertama adanya itu kita mau bikin batas desa gitu. Iya. Ada yang ngomong, mau menjadikan kepala desanya katanya. Karena kita nggak tahu gitu ya. Betul. Ternyata memang tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kalau memang tidak boleh, pasti kita berubah. Gitu. Karena tidak boleh. Di situ kan permintaan masyarakat tuh banyak tuh. Saat kita mustus itu kan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Ya, kita sampaikan kira-kira memang nggak bisa. Ya tadi contoh tidak boleh membangun balai desa. Tidak boleh Pak Kades. Ya kan artinya seperti itu. Nah di sini nih kalau memang tidak boleh ya sudah berarti tidak boleh. Padahal kita berharap bisa misalkan kan karena memang ada yang diperbaiki dan juga. Nah, itu gambaran yang bisa. Jadi gitu kan. Jadi kita memang adanya verifikasi itu tadi. Kalau balai kemasyarakatan boleh Pak Kades. Balai kemasyarakatan itu boleh. Sah dan ada anggarannya. Bisa 1 M kok. Kalau dari titik 0 loh ya. Dari titik 0. Kalau begini kan ada berubah nih diajukan. Boleh. Itu balai kemasyarakatan. Kenapa saya bilang? Kalau kantor desa itu betul. Nah, tapi balai kemasyarakatan itu jadi semua masyarakat itu silakan kumpul di balai kemasyarakatan. Bukan kantor desa. Kantor desa adalah masyarakat yang mempunyai keperluan silakan datang ke kantor desa. Apabila masyarakat membutuhkan ada masalah, ada musibah, ada apa, silakan kumpul di balai kemasyarakatan desa.
kan begitu salah satunya Pak Sekdes. Makanya mohon izin, mohon maaf Pak Sekdes. Artinya kenapa saya bilang saya agak sedikit bertanya-tanya terkait masalah di sini, masalah kesenian desa. Apakah di sini kesenian desa, apakah mempunyai kesenian sendiri desa tersebut? Apakah reog, apakah kuda lumping? Di sini ada kuda lumping dan dulu 2019 itu anggur. Nah itu apakah itu punya aset desa, apakah itu punya pribadi, kan begitu Pak Kades. Jadi kenapa? Dengan dana anggaran 80 sekian juta itu banyak loh Pak Kades. Ya, makanya tadi yang disampaikan dari jumlah 80 tadi disampaikan Pak Sekdes itu kan rinciannya ada yang tadi bilang untuk kegiatan RI, Asyura, nah kalau untuk hanya bantuan yang sifatnya ke kelompok kesenian, di situ ada 2 kelompok anggur ataupun 2 kelompok kuda lumping, jadi ada 4 kelompok kesenian. Nah ini yang jumlah dari 12 juta ini kita berikan mereka untuk seragam dan perlengkapan mungkin musik gamelannya yang kurang. Yang 75 juta itu rinciannya apa saja? Masa menghabiskan 75 juta untuk acara kesenian itu UTRI, nggak mungkin dong sampai 20 juta. 20 juta loh. Nah sekarang saya berbicara 75 juta. Kita sama-sama koreksi. Dah, ayo kita sama-sama. Kalau Pak Kades HUT RI kita sama-sama hitung kertas 75 juta lumayan Pak Kades, Pak Sekdes. Itu 75 juta itu untuk kegiatan surat 17 juta. Suruhan 15 berapa? 17 juta suruhan. Apakah itu berdasarkan musdus? Ada. Bisa nanti saya foto, saya akan tanya ke PMD dan ke inspektorat. Kita sama-sama buka nanti di PMD. Sama-sama kita buka. Hari ini sama-sama buka. Besok saya minta waktu sama inspektorat dan PMD untuk sama-sama klarifikasi. Kalau jenengan bilang bisa dan boleh menggunakan dana suruhan sekitar itu. Suruhan itu saya bilang mohon maaf loh ya. Jangan disamakan urusan masalah adat istiadat Jawa dengan urusan duit pemerintah. Kalau kita berbicara suruhan, ini kan urusannya kami dengan Gusti Allah, betul nggak Pak? Dengan kerendahan hati, dengan kerendahan hati, kalau mau menyumbang silakan, tidak terserah. Apalagi punya kepala desa. Kalau kita berbicara kebijakan, suruhan itu setiap tahun ada, tetapi setiap tahun kalau saya melihat di dalam undang-undang desa itu tidak pernah ada anggarannya. Jenengan ngajukan kemana saja, Pak, mohon dibantu untuk suruhan, pasti diketawain. Berarti jelas dong pada saat Maulid Nabi juga jelas itu juga harus menggunakan dana desa. Kalau boleh semua pasti menggunakan, betul nggak? Maulid Nabi SAW tanggal berapa dan setiap tahun itu pasti ada, tapi itu tidak pernah dianggarkan oleh desa. Kenapa? Apa bedanya suruhan dengan Maulid Nabi? Saya rasa tidak ada bedanya. Nah, itu jawaban jenengan ataupun sesuai dengan jenengan katanya boleh. Besok hari ini akan saya pertanyakan sama PMD sama inspektorat. Berdasarkan pernyataan jenengan lo ya. Dan jenengan bilang hasil musdus lo ya. Kalau kita berdasarkan verifikasi. Enggak, saya tanya. Verifikasi itu kan berawal dari berdasarkan musdus dulu dong. Iya kan? Musdus dulu dong. Nih kita mau mengadakan bla bla bla. Boleh enggak? Penting mana masyarakat, pembangunan masyarakat dengan mohon maaf, bukan saya berbicara perbedaan loh ya, dengan suruhan. Saya lebih memilih masyarakat. Suruhan itu bagi yang mampu silakan, sistemnya sunnah. Betul enggak Pak Kades? Sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai menelantarkan masyarakat, dosa besar. Menggunakan anggaran 75 juta loh, 12 juta kalau dibagikan ke masyarakat yang tidak mampu, itu alangkah sangat hebatnya. Coba yang kira-kira apa saja? Tadi salah satunya adalah jenengan bilang
Berdasarkan hasil konfirmasi di Desa Pujorahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Kepala Desa beserta sekdesnya diduga terindikasi korupsi dana desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu dari pendapatan desa. Maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi dana desa dalam anggaran pendapatan belanja negara 1. Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta ketentuan prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil konfirmasi Kamis tanggal 9 Desember tahun 21 di kantor desa langsung dengan Kepala Desa dan didampingi Sekretaris Desa terkait anggaran dana desa tahun 2019 sesuai dengan pagu anggaran sebesar Rp975.651.000 dengan realisasi penyerapan tahap 1 Rp295.130.200 diterima tanggal 4 April tahun 2019 rincian sebagai berikut. Tahap 1. Peningkatan kapasitas perangkat desa Rp20.968.750. Pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa terselenggaranya pembinaan kesenian desa 12 juta. Ungkapan Sekdes pembelian baju para kesenian desa yang rinciannya tidak jelas. Penyelenggaraan kesenian adat kebudayaan dan keagamaan, perayaan Hari Kemerdekaan Hari Besar Keagamaan 75 juta. Realisasinya buat pembelian sound system 5 untuk ibu-ibu pengajian, Hari Kemerdekaan dengan menghabiskan anggaran 75 juta, hal yang tidak masuk akal. Terselenggaranya ibu-ibu PKK 9.525.000. 4. Pembinaan Karang Taruna 11.550.000. 5. Pengelolaan perpustakaan desa atau taman bacaan 12 juta. 6. Penyelenggaraan PAUD TK, madrasah milik desa, 16.200.000. Tahap 2 dengan realisasi pencairan, 490.260.400. Pembinaan kemasyarakatan desa. Penyelenggaraan Festival Kesenian Desa Kebudayaan dan Keagamaan Perayaan Hari Kemerdekaan dengan anggaran Rp74.983.127. Diduga tahap 1 dan tahap 2 anggaran dana desa tahun 2019 realisasinya tidak jelas, diduga dikorupsi oleh pejabat desa. Berdasarkan dasar hukum Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus. Berdasarkan hasil konfirmasi serta investigasi di lapangan terkait beberapa anggaran tersebut tidak direalisasikan. Selanjutnya jajaran kepala desa beserta sekretaris desa diduga bersama-sama dengan sengaja memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Atau golongan meraih keuntungan dengan memfiktifkan anggaran dana desa tahun 2019 tahap 1 dan tahap 2.